Berawal saya seorang pengasuh anak. Saya bekerja sebagai pengasuh anak sampai satu ketika 2009 Tuhan izinkan saya sakit demam berdarah. Waktu itu saya sudah terlambat di bawah. Dokter bilang hanya mujizat dari Tuhan kalau sampai saya bisa sembuh. Satu malam saya bermimpi ada cahaya dan ada sepasang tangan mengulur ke arah saya. Saya berkata, kalau kamu Tuhannya orang Kristen yang mereka sembah, kalau sampai saya bisa sembuh total dari demam berdarah dan saya hidup kembali, saya janji saya akan pergi ke gereja dan saya akan percaya, bahkan saya akan baptis. Dan betul seminggu kemudian dokter nyatakan bahwa saya sembuh total dari demam berdarah dan saya buktikan juga kepada Tuhan. Saya ikut pergi ke gereja. Saat itu saya bekerja dengan Riki dan Widya, kakaknya, di gereja, di salah satu gereja di Jakarta Timur. Dan nggak tahu kenapa saya menginginkan ikut ke gereja kakaknya yang bernama Budi dan Vero. Saya panggil Vero karena namanya Veronica Wendy, jadi saya suka panggil Mbak Wendy. Orang tua saya menginginkan saya untuk pulang. Saya pulang, saat itu melakukan perjodohan, tapi saya tetap berpegang teguh, saya tidak mau. Akhirnya perjodohan itu batal. Budi dan Vero sudah lama, sekitar 2 tahun lebih, mereka memanggil saya lagi untuk bekerja dengan mereka, mengasuh anaknya di Bekasi. Sebelum saya berangkat ke Bekasi bekerja dengan Budi, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk memberkati seseorang setiap hari Minggu. Karena Budi dan Vero itu seorang hamba Tuhan di salah satu gereja di Jakarta Timur, tapi saya berkata sama mereka berdua bahwa saya tetap akan bergereja di GBIKA Central Park di Jakarta Barat, dan mereka mengizinkan. Bahkan mereka tidak memotong gaji saya dan mereka selalu membayar servis motor saya setiap bulan. Ternyata itu maksud Tuhan. Sebelum saya berangkat ke Jakarta, setiap hari Minggu mereka memberkati saya tanpa perhitungan dan tanpa memotong gaji saya. Di GBIKA Central Park saya mengikuti pelayanan usher. Waktu itu kebetulan Bapak Gembala, Bapak Obaja Tanto Setiawan sedang melakukan pelayanan khotbah di Central Park. Saya dengan teman saya, Henny dan Frisda, saat itu kami bertiga memberanikan diri untuk meminta doa berkat dari Bapak Gembala, Bapak Obaja Tanto Setiawan. Saat Bapak Obaja tumpang tangan, di dalam hati saya berkata, jodoh saya dari Kanada Tuhan, jodoh saya dari Kanada Tuhan. Sampai 3 kali saya ucapkan di dalam hati saya. Lalu selang berapa bulan, orang tua saya meminta saya untuk pulang lagi. Belum juga ada jodoh, sekali ada perjodohan selalu gagal dan gagal. Saya tidak tahu kenapa. Saya minta izin lagi dengan orang tua saya untuk bekerja, tapi di daerah Solo. Saat itu saya mengurus lansia, kira-kira dapat 2 minggu. Tiba-tiba Wendy ini, mantan majikan saya yang di Bekasi, cari saya. Kami sempat lost kontak karena HP saya sempat rusak. Tapi Tuhan baik. Wendy ini diberi hikmat Tuhan dan cari saya di Facebook, dan kami ketemu di Facebook. Kami ngobrol di Messenger, lalu Wendy minta nomor HP saya, dan waktu itu Wendy bilang ke saya, Yuli, umur kamu berapa? Saat itu saya jawab, 31 tahun Mbak. Kenapa? Kok tanya umur saya? Oh, sama dong, sama Jos. Siapa Jos? Saya tanya. Ingat nggak Tenung? Tante Nunung, tante saya yang di Kanada. Anaknya Jos mau cari istri dari Indonesia. Nah, terus apa hubungannya dengan saya, Mbak? Saya mau jodohin kamu sama dia. 2017 suami saya datang untuk pertama kalinya menemui saya dan keluarga saya. Lalu kami sepakat untuk melakukan pernikahan di 2019. Saat itu saya semakin percaya bahwa Tuhan ada,
Tuhan nyata, Tuhan ajaib, dan Tuhan bisa diandalkan. Dan saat kita percaya, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap harapan-harapan kita.